Awal mula COVID. Coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, Cina, sejak akhir Desember 2019. Tanggal paling awal timbulnya kasus adalah pada 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya, penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil sequencing genom menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk sementara menamai virus baru tersebut yaitu 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 pada 12 Februari 2020. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau yang dikenal juga dengan coronavirus, masih satu keluarga dengan coronavirus penyebab wabah SARS dan MERS. Ketiga wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda dalam menjangkiti para korban. Di antara ketiganya, COVID-19 adalah yang tercepat dalam mengakibatkan infeksi antar manusia. Seberapa bahayanyakah COVID-19? COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Sekitar 80% kasus dengan gejala ringan atau pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari setiap 5 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, paru-paru, atau kanker, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Selanjutnya adalah cara penularan COVID-19 ke tubuh manusia beserta gejala-gejalanya. Yang pertama adalah penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, hingga bernafas. Droplet sendiri adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Droplet juga bisa dihasilkan melalui prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Nah, saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel-partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan, WHO mengakui adanya virus corona yang bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Contohnya seperti saat melakukan intubasi endotrakeal. Nah, intubasi endotrakeal ini adalah proses medis untuk memasukkan alat bantu nafas berupa tabung ke dalam tenggorokan melalui mulut atau hidung. Ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona terjadi saat seseorang menyentuh permukaan benda yang mungkin telah terkontaminasi dari orang yang batuk atau bersin. Lalu virus itu berpindah ke hidung, mulut atau mata yang disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. Nah, virus ini bisa bertahan sampai 2-3 hari di permukaan benda tertentu. Yang keempat, penyebaran virus corona melalui feses oral atau limbah manusia. Nah, ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa partikel virus corona juga ditemukan pada feses oral orang yang terinfeksi, seperti urin dan feses. Namun, WHO mengatakan hingga saat ini masih belum ada laporan yang dipublikasi terkait cara penularan virus corona melalui cara ini. Nah, dalam laman resmi WHO, selain melalui feses oral, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah dari ibu ke anak atau wanita hamil,
hingga dari hewan ke manusia. Selanjutnya, gejala virus corona atau COVID-19. Nah, gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Nah, penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Nah, gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama, demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak nafas. Tapi ada juga beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang. Nah, beberapa gejala tersebut adalah diare, sakit kepala, konjungtivitis atau mata memerah, hilangnya kemampuan mengecap rasa seperti asin, manis, pahit, asam, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam-ruam di kulit atau timbulnya ruam merah pada kulit. Nah, gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Nah, ada juga sebagian pasien yang terinfeksi virus corona yang bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Nah, kondisi ini disebut juga dengan happy hypoxia. Tapi guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, maka diperlukan rapid test, swab antigen, atau PCR di tempat-tempat terdekat atau di sekitar rumah kalian untuk memastikan apakah kita benar-benar terkena virus COVID. Cara cegah jika kita terkena positif COVID-19. Jika kamu dinyatakan positif COVID-19, berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk merawat diri sendiri dan mencegah penyebaran penyakit. Yang pertama, tetap di rumah. Kebanyakan orang dengan COVID-19 memiliki gejala ringan dan dapat pulih di rumah tanpa perawatan medis. Jangan tinggalkan rumah kecuali untuk mendapatkan perawatan medis. Jangan mengunjungi tempat umum atau naik kendaraan umum. Yang kedua, istirahat, minum air putih yang cukup, dan hubungi dokter. Jika dinyatakan positif COVID-19, penting untuk istirahat dan minum air putih yang cukup. Untuk mereda gejala, kamu bisa meminum obat pereda nyeri yang dijual bebas seperti acetaminophen. Yang ketiga, beritahu kontak dekat. Yang ketiga ini, ingat-ingat kapan dan bertemu siapa saja beberapa hari belakangan sejak dinyatakan positif COVID-19. Orang yang terinfeksi dapat menyebarkan COVID-19 mulai 48 jam atau 2 hari sebelum orang tersebut memiliki gejala atau tes positif. Yang keempat, pantau gejala yang muncul. Selama menjalani isolasi mandiri, pantau apa saja gejala yang muncul hari demi hari. Tetap hubungi dokter dan pastikan mendapatkan perawatan jika mengalami kesulitan bernapas atau memiliki gejala darurat lainnya seperti nyeri atau tekanan yang terus-menerus di dada, linglung, ketidakmampuan untuk bangun dan tetap terjaga, kulit, bibir, dan bantalan kuku pucat, abu-abu atau biru tergantung pada warna kulit. Yang kelima, selalu tetap melakukan protokol kesehatan pada kondisi di mana harus berada di sekitar orang lain atau hewan, bahkan di rumah sekalipun. Kamu harus memakai masker jika tidak bisa memakai masker karena kesulitan bernapas, misal tutupi batuk dan bersin atau
bersin dengan tisu bersih. Yang keenam, bersihkan permukaan yang sering disentuh yang berkala. Cara berkala, bersihkan dan disinfeksi permukaan dengan sering yang disentuh di rumah, meski sudah menggunakan kamar atau toilet yang terpisah dengan anggota keluarga lain, terutama jika kamu masih sering keluar dari kamar untuk sekedar ke dapur. Terus, permukaan yang umum sering disentuh adalah telepon, remote, TV, meja, gagang pintu, perlengkapan kamar mandi, toilet, keyboard, tablet, dan meja samping tempat tidur. Gunakan pembersih dan disinfektan rumah tangga. Pada area yang kotor, bersihkan area atau benda dengan sabun dan air deterjen lain, baru digunakan disinfektan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.